Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin dimana saja Anda berada, para pemirsa di seluruh jagat dunia maya. Jumpa lagi dengan saya, Ayah Aris Tomaria di channel YouTube Aris Tomaria Islamic Wisdom. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membuat ikhtisor atau semacam kesimpulan dari pembahasan mengenai sholat tasbih dari aspek hukum, kaifiah dan fadilahnya sebagaimana yang telah saya bahas pada video-video sebelumnya. Hal ini saya lakukan pertama karena memang dari awal saya telah berniat untuk membuat kesimpulan, dan yang kedua sebagai respon atau jawaban dari permintaan atau saran beberapa follower saya di Instagram. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan pembahasan, untuk kemajuan dan perkembangan dakwah saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungan dari Anda sekalian dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan tentunya share, bagikan kepada teman-teman Anda agar video ini bermanfaat bagi halayak dan Anda mendapatkan pahala kebaikan. Man sanna sunatan fil Islam falahu ajrun wa ajru man amila biha. Akan tetapi sebelum Anda melakukan sharing, terlebih dahulu Anda saring. Dalam pengertian, pahami video ini, simak video ini baik-baik dan temukan apakah di dalam video ini terdapat kebaikan dan faidah atau tidak ada. Jika Anda menemukan di dalam video ini ada faidah dan kebaikan, Anda boleh sharing, bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda. Dan jika Anda tidak menemukan faidah atau kebaikan sama sekali, cukup sampai pada diri Anda, tidak usah dibagikan kepada orang lain. Atas perhatian dan kebaikan Anda sekalian, saya ucapkan syukron kasiron, jazakumullah ahsanal jazaa. Baiklah ikhwan fiddin, saya akan mencoba membuat ikhtisar atau kesimpulan dari pembahasan mengenai sholat tasbih. Yang pertama dari aspek status hukum sholat tasbih. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhabul arba'ah mengenai status hukum sholat tasbih. Ada yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu sunnah atau mustahab. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu ghair mustahab atau bahkan bid'ah. Para ulama yang mengatakan bahwasannya sholat tasbih itu sunnah atau mustahab adalah para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sampai pada derajat hasan bahkan sahih menurut Imam Ad-Dailami. Adapun para ulama yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu ghair mustahab atau bahkan bid'ah adalah mayoritas para ulama dari madhab Hanabilah atau Hanbali. Akan tetapi ada sebagian dari ulama madhab Hanabilah yang mengatakan bahwasanya sholat tasbih itu mustahab dan hadisnya itu hasan seperti Imam Al-Buhuti. Ada juga yang mengatakan bahwasannya sholat tasbih itu boleh dilakukan, boleh sah-sah saja dilakukan meskipun hadisnya hadis dhaif seperti pendapat Ibnu Qudamah. Selanjutnya mengenai kaifiyah sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah sholat sunnah yang sangat istimewa sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tasbih kalau bisa itu setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali, paling tidak satu kali dalam seumur hidup. Sholat tasbih itu termasuk ke dalam kategori sholat sunnah mutlak yang pelaksanaannya tidak dikarenakan oleh sebab tertentu dan pelaksanaannya boleh dilaksanakan kapan saja. Mau pagi, siang atau malam, boleh-boleh saja sepanjang tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang makruhat dan muharramat. Dalam pengertian tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang diharamkan dan dimakruhkan. Sholat tasbih itu dilaksanakan 4 rakaat. Menurut madhab Syafi'i dan Hanafi, jika sholat tasbih itu dilaksanakan pada siang hari, maka 4 rakaat dengan 1 kali salam. Dan jika dilaksanakan pada malam hari, sholat tasbih itu dilaksanakan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Berbeda dengan madhab Syafi'i dan Hanafi, madhab Maliki berpendapat bahwasannya baik siang maupun malam sholat tasbih itu dilaksanakan 4 rakaat dengan 2 kali salam.
Kemudian mengenai penempatan pelafalan tasbih itu sendiri. Menurut madhab Syafi'i, membaca tasbih itu 15 kali setelah Fatihah dan surat, kemudian 10 kali ketika hendak ruku, kemudian 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud, 10 kali ketika duduk iftirash, 10 kali ketika sujud, kemudian 10 kali ketika duduk istirahat. Kemudian bangkit masuk pada rakaat yang kedua, diulang seperti pada rakaat yang pertama, kemudian 10 kali pada duduk iftirash, dibacakan 10 kali pada saat tasyahud akhir. Itu menurut madhab Syafi'i. Adapun menurut madhab Hanafi, membaca 15 kali sebelum Fatihah dan surat, kemudian 10 kali ketika hendak ruku, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud, 10 kali ketika duduk iftirash, 10 kali ketika sujud, dan tidak ada 10 kali ketika duduk istirahat. Kemudian bangkit masuk pada rakaat yang kedua, diulang seperti pada rakaat yang pertama. Selanjutnya ikhwan fiddin, mengenai fadilah sholat tasbih. Sesungguhnya fadilah sholat tasbih itu sangat banyak, akan tetapi saya akan menyampaikannya 5 atau 6 saja. Yang pertama, fadilah sholat tasbih itu akan diampuni seluruh dosa, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasannya jika kita melaksanakan sholat tasbih maka akan diampuni dosa-dosa kita yang awal dan yang akhir, yang baru maupun yang lama, sengaja maupun tidak disengaja, besar maupun kecil, lahir maupun tersembunyi. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang membacakan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya lebih banyak dari buih di lautan. Kemudian fadilah sholat tasbih yang kedua adalah akan mendapatkan 1000 kebaikan dan diampuni 1000 kesalahan, sebagaimana hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyatakan bahwasannya jika kita hendak mendapatkan 1000 kebaikan dan diampuni 1000 kesalahan, maka hendaklah kita membacakan tasbih sebanyak 100 kali dalam setiap harinya. Kemudian ikhwan fiddin, fadilah sholat tasbih yang ketiga adalah lebih utama dari memerdekakan 10 orang hamba sahaya dan lebih utama dari berkurban dengan 7 ekor unta, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Dunya yang diterimanya dari Anas bin Malik, yaitu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang membacakan tahlil la ilaha illallah 100 kali, takbir 100 kali dan tasbih 100 kali, maka sesungguhnya pahalanya lebih utama dari memerdekakan 10 orang hamba sahaya dan lebih utama dari berkurban dengan 7 ekor unta. Kemudian fadilah sholat tasbih yang keempat adalah memberatkan timbangan amal, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang diterimanya dari Abi Hurairah, yaitu hadis yang menyatakan bahwa ada 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, berat pada timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu bacaan subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Kemudian fadilah sholat tasbih yang kelima adalah akan dimintakan ampunan oleh penghuni bumi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, dan akan terbebas dari penyakit-penyakit berat seperti buta, kusta dan stroke jika kita membacakan subhanallahil adzim wa bihamdi 3 kali setelah sholat subuh. Hadis riwayat sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Qabisah Ibnu Bukhari. Demikianlah pembahasan mengenai fadilah sholat tasbih.
Tentunya pembahasan saya banyak kesalahannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Eh, Jika Anda hendak berkomentar atau memberikan saran dan masukan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Akhirnya, al-afu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.